Oke, hari ini kita akan belajar penerapan hukum Newton 1, 2, dan 3 pada soal-soal ya. Nah, ini ada contoh. Misalnya sebuah balok nih, 2 kg masanya. Bisa dilihat ya di sini ya. Lantainya kasar, berarti ada namanya koefisien gesekan. Nah, lantai yang kasar itu sebenarnya ketika baloknya kita tarik dengan gaya F ini ya, dia sebenarnya ada, kan balok itu bergesekan dengan lantai ya. Nah, itu sendiri membuat kita menarik benda itu lebih susah. Oke. Nah, jadi ada yang namanya gaya gesekan. Nah, itu harus tahu dulu ya. Nah, kemudian ditanya, tentu gaya gesekan nanti kita harus cari dengan menggunakan koefisien gesekan ini, makanya diberikan. Tentukan kondisi benda jika diberi F sama 5 Newton. Maksudnya ditarik dengan gaya 5 Newton ya, ditarik gini ya ke kanan ya. Tentukan juga kondisi benda jika ditarik dengan gaya 10 Newton. Oke, kita cek. Nah, koefisien gesekan statis itu lambangnya adalah mu s. Jadi ini dibacanya mu ya. Mirip U sebenarnya, ini bukan M besar ya, U ya. Sebenarnya U, tapi ini ekornya panjang. Kemudian S-nya itu kecil di bawah karena merupakan seperti indeks seperti itu ya. Itu cara menulisnya. Jadi bukan MS ya. US. Lebih tepat U, tapi U-nya agak beda, dibacanya mu ya. Nah, mu S, sorry. Mu S adalah untuk memastikan benda itu diam atau bergerak. Jadi kita harus cek menggunakan ini. Nah, kita harus cari Fs-nya. F tadi adalah sama ini kita belajar F adalah gaya kan? Nah, gaya ya. Jadi Fs itu gaya gesekan statis. Gaya gesek statis. Rumusnya adalah mu s kali n. N itu adalah normal, gaya normal, kita udah belajar ya. Oke, ini dia. Oke, tekan benda bidang secara tegak lurus. Nah, mari kita gambar dulu. Jadi diagram ini kita bisa yang ini ya, kita gambar ulang dengan kita gambarkan apa ya namanya, diagram gaya-gayanya gitu, supaya kita bisa jelas. Nah, jadi dia ditarik ke sini, maka gaya gesekan akan melawan gaya tarik, yaitu ke kiri jadinya, dan digambarkan di tanah, di lantainya, karena Fs ini adalah gaya gesekan kan, timbul akibat gesekan antara balok dan lantai. Nah, berat tuh W ke bawah, normal, N ke atas ya. Kita kira-kira udah tahu, udah pernah lihat ya cara pelukisan diagram gaya seperti ini. Aduh. Oke, next. Maka kita akan mencoba menghitung. Jadi kita pakai sigma F sama dengan 0 dulu. Ingat di pembahasan sebelumnya, kenapa Fy sama dengan 0? Karena secara sumbu Y benda ini tidak bergerak secara sumbu Y. Kecuali seperti saya bilang sebelumnya, kecuali bendanya lompat-lompat ya. Bendanya kan nggak lompat-lompat nih, nggak naik turun. Ya, jadi 0. Maka kita N kurang W, atas kurang bawah sama dengan 0. Maka N itu sama dengan W, normal sama dengan berat. Nah, karena masanya 2, berarti beratnya 2 kali 10 gravitasi ya, 20. Nah, ingat dong, W itu M kali G ya, berat sama massa kali gravitasi. Jadi 2 kali 10, 20. Normal ini kita pakai di rumus ini untuk cari gaya gesek. Mu S kali N. Mu S-nya tadi 0,4 ya. 0,4 kali N 20. Ini dia. 8. Jawabannya. Nah, gaya yang tadi, gaya tarik kita kan di nomor A kan 5 Newton. Sekarang gaya geseknya 8 Newton. Gaya gesekannya lebih besar. Artinya apa? Tarikan kita yang 5 Newton gak sanggup menggerakkan benda itu. Karena gaya gesekannya adalah gaya menahan benda itu. Oke. Nah, jadi bendanya akan kondisinya tetap diam. Bagaimana cos 10 Newton ya? Kita cek. Nah, cos 10 Newton lewat dong. Maka bendanya dapat bergerak. Oke, bisa ngerti? Oke. Nah, mu S ini 0,4 kan dikasih soal. Sebenarnya apa sih ini? Ini adalah seperti ketetapan gesekan. Ini tergantung bahannya, bahan bendanya. Misalnya kalau lantainya itu terbuat dari apa, baloknya terbuat dari apa. Oke, terus balok sama lantainya itu
halus kah permukaan atau kasar gitu. Jadi itu semua mempengaruhi koefisien gesekan saat di sini. Tentu kalau makin kasar, tentu koefisien gesekannya makin besar. Yang akibatnya di sini gaya gesekannya makin besar. Maka kita makin akan susah untuk menarik. Kita butuh F yang lebih besar lagi. Bisa ngerti ya? Nah itu dulu. Ini adalah penerapan hukum 1 Newton. Ingat tadi kita mau bahas 1, 2, dan 3 kan? Nanti ini kita bahas banyak soal nih. Salah satu dulu. Jadi soal yang pertama ini adalah menerapkan hukum 1 Newton ya. Oke, next. Nah, ini kita akan mempelajari penerapan hukum 2 Newton. Kenapa? Karena kita udah pakai rumus sigma F sama M kali A. Kalau yang soal sebelumnya kan hanya masih sigma F sama dengan jadi ulang-ulang nih. Sigma F sama dengan 0 gitu kan. Masih berarti hukum 1 Newton. Kalau udah ada yang sama dengan M kali A berarti udah masuk hukum 2 Newton. Apa tandanya? Bendanya pasti sudah bukan diam, dia pasti sudah bergerak. Gerak lurus berubah beraturan, GLBB, artinya dia ada percepatan, percepatannya konstan. Oke, kalau di hukum 1 Newton tadi bendanya diam. Atau kalau bergerak, bergeraknya dengan kecepatan tetap. Tidak ada percepatan, tidak ada dipercepat. Tapi kalau di sini di hukum 2 Newton bendanya pasti ada percepatannya. Berarti bendanya dipercepat. Nah, oke. Tentukan kondisi balok jika bergerak. Tentukan pula tentukan kondisi balok. Oke. Jika bergerak, tentukan pula percepatannya. Berarti sama dengan soal sebelumnya. Oh, tapi ini diagram gayanya banyak nih. Oke. Terus ini nggak ada kasih tahu koefisien gesekan, artinya nggak usah cari gaya gesekan, asik. Karena dia bilang licin lantainya, tak ada gesekan ya. Hitung gayanya saja. Oke, kita sudah belajar juga sebelumnya untuk menguraikan gaya. Ya di bab vektor itu ya kan? Kalau ada F seperti ini harus diuraikan jadi ada F3 cos 53 dan F3 sin 53. Nah, sehingga gimana? Kita nggak usah hitung ini ya normalnya ya, di sini nggak terpakai ya, karena nggak perlu gesekan. Langsung hitung ini aja, yang kanan kiri ini. Berarti F1 ini F3. Oke. F1 kan ke kanan. F3 cos 53 juga ke kanan. Berarti ditambah. Oke, dia harus lebih besar dari F2 dong, baru dia bergerak ke kanan. Ngerti ya? 20 ditambah F3 cos 53 itu berapa? Kita perlu hitung. Cos 53 itu 5/3 ya, 3/5 ya, harus dihafal. Cos 53 itu 3/5. Memang kalau kita tekan di kalkulator bisa juga, hasilnya 0,6 sekian. Tapi pembulatannya 3/5. F3 24, berarti 20 ini ya, 24. Berarti 24 kali 3/5. 72/5 tambah 20. Ini jadikan desimal aja, jadi 14,4. 14,4 tambah 20, 34,4. Nah, lebih besar dari 32. Artinya baloknya bergerak ke kanan. Oke. Nah, kalau tadi yang ini yang lebih kecil, F2 lebih besar, berarti F2 kekuatannya lebih besar, berarti dia baloknya bergerak ke kiri gitu aja ya palingnya. Nah, maka kita langsung masuk rumus. Jadi kita ambil yang kanan kurang kiri untuk cari percepatannya. Ya. Ini tadi balok bergerak ke kanan, ini untuk menjawab pertanyaan ini. Tentukan kondisi balok. Ya, balok bergerak ke kanan ya ini. Nah, sekarang yang ini untuk menjawab pertanyaan ini. Jika bergerak tentukan pula percepatannya. Masuk rumus sigma F sama M kali A. Ditulis sigma Fx biar jelas, yang kita kerjakan secara sumbu X. Jadi sumbu Y yang normal sama berat ini kita nggak perlu, karena nggak perlu cari gaya gesekan. Oke, kanan kurang kiri. F3 cos 53 tambah F1 yang ini kurang F2 yang ini. 2,4 sama dengan 4A. Masanya 4 kan? Maka A-nya 0,6, yaitu 2,4 dibagi 4. Jelas sampai sini? Oke, ada soal selanjutnya, tapi kita akan
simpan untuk pembahasan berikutnya ya. Jadi sampai sini tadi dulu. Oke, sip.